Baik, kita lanjutkan materi kita yang kemarin tentang representasi integer. Jadi representasi bilangan biner, yang mana kelanjutan daripada sistem digitalisasi ya. Semua yang ada di komputer harus dalam bentuk biner 01. Nah, sekarang 01-nya itu berupa angka. Angka itu bagaimana caranya merepresentasikan? Kemarin juga sudah kita singgung bahwa angka dirubah terlebih dahulu seperti yang tugas yang tertunda kemarin. Jadi ada beberapa sistem bilangan yang kita rubah, mulai dari bilangan DK yang kita kenal, kemudian biner, lalu oktal sama heksadesimal. Dan ada beberapa trik kemarin dari biner ke heksa, biner ke oktal itu ya, agar bisa dirubah dengan cepat. Nah, kita lanjutkan lagi bagaimana caranya sebuah bilangan biner itu diproses di dalam komputer, begitu ya. Saya ambil dari bukunya William Stalling dari Computer Organization and Architecture di bab yang ke-8 tentang aritmatik komputer atau komputer aritmatik begitu. Jadi semua yang ada di dalam komputer itu prosesnya adalah melalui proses aritmatik, proses penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, shift left, shift right, ya shift left, shift right dari bilangan. Jadi kalau Anda menjalankan komputer, baik itu Anda mengetik, baik itu Anda menjalankan game, yang terjadi adalah proses-proses yang sudah dirubah ke dalam biner dan dilakukan di dalam ALU, Arithmetic Logic Unit, bagian daripada CPU. Jadi inputnya dari ALU itu bagian daripada CPU, Arithmetic Logic Unit, inputnya adalah control unit, sinyal yang digunakan untuk memerintah ALU ini bekerja, kemudian ALU ini melakukan sinkronisasi, kapan dia harus mulai bekerja sampai selesai begitu. Kemudian ada berikutnya adalah inputnya adalah register, tapi di sini pakai S, berarti registernya tidak satu, tetapi lebih dari satu. Jadi inputnya ada beberapa register. Kemudian diproses di ALU, anggap saja ALU-nya black box. Kemudian outputnya itu adalah flag. Flag di sini bukan bendera, ya artinya bendera, tetapi akan lebih tepat ini kita artikan sebagai tanda. Jadi tanda bahwa proses itu selesai dengan sempurna. Selesai tetapi dia overflow. Nah, ini pakai flag. Kemudian outputnya itu adalah berupa register pakai S juga. Jadi sebuah komputer register itu apa sih? Register itu adalah memori paling dekat dengan CPU. Memori yang ada di dalam CPU itu namanya register. Jadi komputer itu bekerja, dia membutuhkan memori. Anggap saja komputer itu bekerja seperti Anda sedang belajar. Kalau Anda sedang belajar, maka di rumah Anda, di tempat belajar ada rak buku yang akan Anda pelajari. Kemudian Anda punya meja tempat untuk belajar. Kemudian mejanya agak luas misalnya. Kemudian buku-buku yang dekat yang akan dipelajari Anda dekatkan dengan Anda. Kemudian buku yang sedang dibaca itu Anda pegang. Anggap saja rak buku tadi itu seperti hard disk atau external memory. Kemudian RAM-nya itu atau main memorinya, RAM-nya itu sama dengan meja Anda. Jadi kalau sebuah program dijalankan, maka dia harus masuk ke dalam RAM. Kalau Anda mau belajar, kan buku-bukunya disiapkan di meja semua. Yang di rak tadi disiapkan untuk dibaca, untuk dipelajari, mengerjakan tugas, atau mengerjakan laporan begitu. Nah, kemudian di dalam meja tadi, ada buku-buku yang segera Anda kerjakan, maka Anda dekatkan. Yang didekatkan itu meja yang dekat dengan Anda, mejanya jadi satu dibagi dua gitu ya. Yang dekat dengan Anda itu disebut dengan cache memory, kalau diilustrasikan tadi, cache memory. Sedangkan buku yang sedang Anda baca, Anda kerjakan, itu Anda pegang dengan tangan. Nah, tangannya itu di memori atau di komputer
kita sebut dengan register. Jadi register itu bisa kita artikan sebagai tangannya komputer yang di situ ya. Jadi outputnya register, beberapa register, kemudian outputnya juga register juga. Misalnya Anda mau menambahkan variabel A dan B. A-nya nilainya A akan masuk ke register, nilainya B masuk ke register, masuk ke ALU, outputnya juga ada di register. Begitu. Ini register. Isinya register apa? Isinya register adalah mesin-mesin penambahan, mesin pengurangan, mesin perkalian, pembagian, tidak hanya integer, juga floating point juga. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana merepresentasikan sebuah integer. Ya, merepresentasikan sebuah integer. Integer itu semuanya yang ada di komputer sudah saya diulangi lagi tadi harus diwakili dengan 0 dan 1. Tidak ada tanda minus. Tanda minus tidak ada di komputer. Tanda positif tidak ada. Semuanya harus 0 dan 1. Contohnya ini bilangan 41 itu dirubah jadi binernya sekian. Benar enggak? Kita hitung ini 1 berarti 1 2 4 8 ini 8 8 16 32 berarti 32 ditambah 8 40 tambah 1 berarti 41. Berarti kan benar ya 41. Nah, bagaimana dengan tanda? Bagaimana dengan tanda? Ini enggak tahu kok saya upload di e-tools kita jadi nolnya jadi kebalik, ada beberapa yang terbalik. Ini sebenarnya 0 ya. Ini 0 juga. Bagaimana dengan tanda? Tanda positif, tanda negatif. Di komputer kan bisa mengolah tanda negatif positif, padahal dia tidak ada sesuatu yang merepresentasikan tanda tadi. Ada usulan pertama, yakni bit yang paling kiri itu digunakan untuk sebagai tanda. 0 itu sebagai tanda positif, 1 tanda negatif. Benarkah ini 18? 18 itu 16 ditambah 2. Ya kan? 16 tambah 2 kan 18. Nah, kalau minus 18 ditambah saja depannya. Nah, tetapi ini masih menimbulkan sebuah permasalahan baru, yaitu adanya bilangan positif 0 sama negatif 0. Padahal 0 itu tidak ada positif sama negatif. Kan eman begitu ya. Kalau ada cara yang lebih baik lagi, kan lebih baik kita pakai cara tidak seperti ini, yang menghilangkan 0, 1. Ternyata ada, istilahnya adalah two's complement atau komplement 2. Itu caranya adalah merubah urutan, gini ya. Nolnya di sini. Nah, nolnya di sini. 0, kemudian ke atas, 1, 2, 3, sampai mentok nanti kalau sudah dia 0, 1, 1, 1, 1, 1 semua. Ini berapa bit ya ini ya? Coba Anda buka kalkulator Anda. Biar cepat. Kalkulator, kalau saya kalkulator, kemudian kalkulatornya Anda rubah ke programmer. Ini ada sisinya standar, scientific, nah dipilih yang programmer. Kemudian saya pengen tahu ini angka berapa, ini 8 digit ya ini ya, 8 digit. 8 digit 0, 1, 3 kali biner ya. Saya clear dulu. 0, 1, 3 kali, kemudian 1, 4 kali. Nah, ini angka 0, 1, 4 kali, 3 kali, kemudian 4 kali, itu angkanya adalah 127. 127. Nanti kalau angka 1, 1, 1, 3 kali, kemudian ini 4 kali begini. Nah, ini angkanya adalah 127. Angka 127 ini kalau ditambah 1 lagi, dia akan berubah ke paling bawah, minus paling bawah. Minus paling bawahnya berapa? Min 128. Ini kalau kita pakai komputer yang 8 bit itu jadi jangkauan integernya dia adalah min short in ya. Mestinya dia pakai short in. Short in-nya ini short in yang komputer yang lama ini. Jangkauannya adalah min 128 sampai min 127 plus 127. Coba Anda ingat-ingat lagi pelajaran
pelajaran pemrograman. Berapakah jangkauan nilai integer? Jangkauan nilai integer. Ada yang tahu? Diketikkan yang tahu. Di googling aja. Berapa? Vicky? Ah, betul. Kois, betul. Ya, betul. Jadi jangkauannya min 1 itu. Min 2 147 483 648 hingga positifnya 2147 148 647. Lah, ini menunjukkan bahwa komputer kita itu menggunakan bilangan two's complement. Coba Anda hitung min yang ini, yang belakangnya 7 yang ini. Ini pasti dia bentar. Mana zoomnya tadi? Nah, ini angka ini dia nilainya adalah angka 1111 semua. Anda masukkan saja ke komputer, itu angka 111 sebanyak 31 itu ya. DK. Berapa itu? 2 147 483 647 647. Sudah ketemu di komputer saya 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya. 8 kali 4 32, depannya dipakai 0 berarti 31. 31 Anda pakai komputer yang 32 bit gitu ya. Coba nanti Anda buat PR, buat program, dibuktikan pakai bahasa C, Anda definisikan int x gitu, x kemudian diisi dengan angka yang di depan tadi, 2147 483 647. Kemudian ditambah 1. Ditambah 1 kira-kira hasilnya berapa ya? Perkiraan. Nanti di print F gitu ya. Anda pakai bahasa C ya. Apakah 2147483647 atau minus? Nah, dibuktikan nanti. Dibuat program sederhana. Sudah bisa kan buat program begitu ya? Ya. Itu membuktikan bahwa yang kita pakai adalah bilangan two's complement. Nah, keuntungan daripada kita menggunakan two's complement adalah tidak ada nilai minus sama positifnya 0. Jadi 0 ya 0. Kemudian aritmatiknya, perhitungannya jadi lebih mudah. Loh, kok bisa lebih mudah? Ya lihat nanti katanya. Kemudian untuk merubah bilangan negatif itu adalah caranya dibalik ditambah dengan 1. Dibalik ditambah dengan 1. Contohnya bilangan 3 itu kan angkanya begini. Ini kebetulan dia pakai 8 bit ya ini ya. Dia pakai 8 bit, caranya dibalik, yang 0 jadi 1, 1 jadi 0, jadinya seperti ini. Ini jadi 0, 0, 1, 1, 1 begini. Kemudian ditambah 1. Ini adalah bilangan negatif dari 3. Negatif dari 3 di dalam komplement, terus komplement. Ya ini tadi. Nah, 3-nya ini 2 kita buktikan. 2 ini dibalik ditambah 1 berarti dia 0 0 0 0 sorry 0 0 1 0. Kita balik jadi 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1. Kemudian ditambah dengan 1. Kalau ditambah dengan 1 hasilnya 1 ditambah 1 itu hasilnya 0. Kemudian nyimpen 1. Ini berarti jadi 1 1 1. Ini 0 1 1 0 1 1 1 1 1 4 kali. Ini sama dengan ini kan berarti sama ya hasilnya. Nah, ini positif ke negatif itu caranya adalah dibalik ditambah 1. Nah, rumusnya begitu. Loh,
Nah, kalau kecil bagaimana? Kalau bitnya besar ya tinggal nambah saja 0 di depannya gitu ya. Kemudian ini pakai tus komplement. Kemudian negatifnya 0 tidak bisa dibalik ya. Ditambah 1 kan tetap 0 dia. Jadi 0, 0, 0 dibalik tambah 1 tetap 0. Kemudian ada overflow yang di sana. Jadi 0 sama dengan minus 0, artinya 0 ya sama dengan 0, bisa dihilangkan, diabaikan. Kemudian negatif 128 dibalik ditambah 1, hasilnya jadi, nah ini enggak ada karena negatif kan jadi negatif gitu ya. Jadi tetap saja jangkauannya kan kalau di luar jangkauan gitu ya, di luar jangkauannya maksudnya. Negatif 2 ini sampai 8 berapa, nanti dia ada special case. Untuk merubah dari 8 bit ke 16 bit, bilangan negatif tergantungnya bagaimana. Kalau dia 0, depannya dikasih 0. Kalau depannya 1, dikasih 1 semua. Kalau negatif dikasih 1 semua. Jadi angka ini dirubah, kalau dijadikan min ke jangkauan yang 8 bit ke 16 bit, itu bentuknya jadi seperti ini. Jadi yang depannya itu 0, dia ditambah dengan 0 semua. Kalau depannya 1, maka akan ditambah dengan 1 semua. Kalau mau merubah ke DK bagaimana? Merubah DK itu caranya dengan menambah, ya ini, yang depannya 0 dikasih 0 semua. Kalau depannya ini 1, maka dia akan ditambah 1. Caranya merubah, yang bilangan terakhir itu dibuat minus, yang lain jadi positif, yang bilangan terakhir jadi dibuat minus. Ada enggak ya keterangannya di sini ya? Kelihatannya kok enggak ada. Jadi kita hitung yang di sini. Kita hitung yang di sini. Ini katanya tadi minus 3. Ini katanya minus 3. Panjang ya. Saya pakai yang bitnya kecil saja. Bitnya kecil saja. Ini terus komplement juga. Saya punya contoh yang di sini. Ini full adder ya. Nanti silakan dibaca yang ini. Silakan di-download ya, bisa di-download itu. Nah, ini terus komplement yang 4 bit. Yang 4 bit sebenarnya yang kita pelajari adalah bilangan yang tidak ada tandanya sama bilangan bertanda ini. Kemudian ada terus komplement bias, ini ada lagi nih. Sistem bilangan bias. Ini contohnya, ini katanya minus 1. Ini katanya minus 1. Minus 1-nya dari mana? Minus 1-nya adalah, kok spidol saya jadi ini. Ini adalah, kalau kita lihat kan bacanya ini 1, ini 2, ini 3. Berarti 1 tambah 2 tambah 3, 6. Yang paling belakang ini kan 8 dibuat minus, tapi min 8 ditambah dengan, min 8 tambah 7 ya ini. 4 ditambah 2 tambah 1. Kok 3 nih tadi? 4. Ya. 7 ditambah dengan minus 8, hasilnya kan minus 1. Ya. Sama juga yang ini, minus 3. Minus 3 dari mana? Minus 3 adalah didapat dari 1 ditambah dengan 4, berarti kan 5. 5 ditambah dengan minus 8, berarti minus 3. Jadi yang paling kanan itu dikasih tanda minus. Ini di 4 bit. Kalau di 32 bit bagaimana? Sama, yang paling belakang, yang paling kiri ini diberi tanda minus. Oke, itu rumusnya. Kemudian ini sudah konversi panjang. Sebenarnya kalau kita menggunakan tus komplement ada keuntungannya. Keuntungannya apa? Tidak ada proses mesin untuk mengurangkan. Yang ada adalah proses mesin untuk menambahkan. Jadi A dikurangi dengan B itu sama dengan A ditambah dengan minus B. Nah, syaratnya B-nya dirubah terlebih dahulu menjadi minus, dibalik ditambah dengan 1. Nah, ini hardware untuk penambahan dan pengurangan. Kalau bilangannya negatif, maka dia akan dikomplementerkan terlebih dahulu.
Ini dikomplement, dibalik terlebih dahulu baru ditambahkan. Ya, begitu. Menghemat satu mesin karena satu mesin itu terdiri dari beberapa transistor gitu ya. Tergantung ya. Satu adder saja itu bisa terdiri dari 6 buah gerbang. Gerbang setiap gerbang anggap saja terdiri dari 2 transistor. Berarti terdiri dari 12. 12 itu satu penambahan. Nah, kalau Anda pakai 16 bit ya dikalikan 16. Anda pakai 64 ya tambahkan dikalikan dengan 64. Begitu. Sekarang bagaimana dengan perkalian? Penambahannya sudah kemarin full adder. Kemudian ini penambahannya saya lihatkan yang di proses penambahannya. Ini ada di sini. Jadi proses penambahan pengurangan itu menggunakan mesin namanya adder penambah gitu ya. Namanya full adder. Nah, begini. Ini X dan Y itu adalah bilangan biner 4 bit. 4 bit. Berarti ini X yang ke-0, X yang ke-1 sampai X yang ketiga ditambahkan. Kemudian ada C-in. C-in itu carry in untuk ditambahkan. Jadi A ditambah dengan B, tambah carry-nya berapa? Pertama kali di set 0. Kemudian dilakukan proses penambahan, lalu akan ditambahkan. Hasilnya ada di sum-nya. Sum yang ke-0. Kemudian dilihat ada carry-nya enggak. Carry itu adalah 1 ditambah 1, hasilnya 0, carry-nya 1. Masuk ke bit berikutnya. Ini adder berikutnya. Begitu seterusnya akan ditambahkan ke samping kanan. Jadi ada carry in sama sum-nya, nanti hasilnya ada di sum-nya. Kita lanjutkan yang di perkalian itu, perkalian susun kemarin sudah kita pelajari kan, 1 dikalikan ini kan, 1 dikalikan ini berarti kan sama dengan bilangan yang di atasnya ditulis di sini. Kalau kita pindah ke samping berarti kan kita harus geser ke kanan, hasilnya digeser ke kanan. Kemudian 0 ditulis 0. Kalau 1 ini sebenarnya kan 0 dan 1. Berarti anggap saja kalau dia 1 maka dia akan ditambahkan. Hasilnya akan ditambahkan dengan pengalinya. Kalau 0 cuman digeser. Kalau 1 digeser dan ditambahkan. Ini digeser dan ditambahkan. Hasilnya digeser ke kanan berarti sama juga dengan nilai yang ada itu digeser ke kiri. Sehingga proses pengaliannya seperti ini. Diagram bloknya, ada shifternya. Nah, ini contohnya, ini kita mau mengalihkan bilangan berapanya ya? Bilangan berapa? Cepat. Anak IT itu kalau melihat bilangan biner itu seperti bilangan biasa, DK. M-nya berapa ini? M sama dengan 3 ditambah dengan 8. 3 tambah 8 berapa? 11 ya. Kalau yang ini berapa ini? 5 ditambah dengan 8. 5 ditambah dengan 8. 5 tambah 8 adalah 5 tambah 8 berapa? 13. 13. Oke. 11 kita kalikan dengan 13. Hasilnya berapa? Coba pakai kalkulator saja biar cepat. 11 dikalikan 13. Hasilnya berapa? Hasil perkalian ini algoritmanya di bawah. Kemudian hasilnya itu ada di register. Nah, ini namanya register. Register betul, kois betul, 143. Nilainya ada di register A dan Q. A dan Q itu nilainya harus 143. Buktikan. Ini apakah 143? Ini sama dengan 15. Nah, ini kalau anak IT lihat 1 jejer 4 ini sama dengan 15, sudah seperti kita melihat angka 15 begitu ya. 15 berarti ini 16, 32, 64, 64, 128. Berarti 128 ditambah dengan 15. Berapakah 128 tambah 15? Betul ya, 143 ya? Nah, betul. Berarti nilainya ada di situ. Nah,
Flowchart-nya seperti apa? Flowchart-nya seperti ini. Pertama kali kita punya C dan A diisi dengan 0. C dan A diisi dengan 0. Ini punya register tambahan C dan A pertama kali diisi 0. A-nya 4 bit, C-nya 1 bit. Kemudian selanjutnya apa? M bilangan diisi dengan bilangan yang dikalikan. Q bilangan pengalinya, counternya N. Karena kita 4 bit, maka nanti diulangi sebanyak 4 kali. Ini sudah masuk diisi. Kalau sudah masuk diisi, dua-duanya langkah selanjutnya yang dilihat apa? Yang dilihat adalah Q1. Q0-nya sama dengan 1. Apakah Q0-nya sama dengan 1? Jika ya, A sama dengan A dan C itu sama dengan A ditambah dengan M. Kita lihat Q0-nya. Q0-nya itu maksudnya ini loh. Q yang ke 0. Q0-nya sama dengan 1. Yes. Maka A sama dengan A ditambah dengan M. A sama dengan A ditambah dengan M. Kebetulan nolnya ini nol semua ditambah dengan M. Masuk ke sini. Masuk ke sini. Kenapa kok bisa masuk ke C? Ya kebetulan nanti ini kalau 1 ditambahkan C-nya bisa jadi angka 1. Ini contohnya nanti di belakang. Nah, kebetulan ini diisi A sama dengan A ditambah dengan M. Ini ditambah dengan ini. Hasilnya ditaruh di bawah. Ya sudah. Ini kan A sama dengan ini. Kalau sudah dilakukan shift. C A-nya di shift. M-nya enggak usah di shift. C A-nya di shift. C A di shift ke kiri. Maka dia digeser ke sini. Ini digeser. Hilang. Ini hilang. Ini ke sini. Digeser. Digeser. Ini ke sini. Ini ke sini. Geser. 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 Tahu ya? Urutannya tahu ya? Nanti diulangi lagi nih. Dengan angka yang berbeda. Kemudian kalau sudah dilihat apakah sudah selesai, counternya masih 1, baru 1 kali, counternya kan harusnya 4 kali, ke atas lagi. Setelah ke atas lagi, maka dilihat Q0-nya berapa. Q0-nya tadinya Q0-nya dia 1 gitu kan yang tadi. Q0-nya 1 setelah digeser, Q0-nya ternyata 0. Kalau Q0-nya yang 0, maka yang dilakukan apa? Q0-nya tidak sama dengan 1. Yang dilakukan ke sini, CAQ-nya digeser saja. CAQ-nya ini digeser. Nah, geser. Ini kan digeser. Digeser. Geser. Ini jadi satu-satu semua. Ini satunya ke sini, 31 ini jadi yang di sini. Kemudian kalau sudah cycle yang kedua, cycle berikutnya Q0-nya sama dengan 1. Kalau dia sama dengan 1, maka yang dilakukan adalah A ditambah dengan M masuk ke Q. A-nya berapa? A-nya ini. Ditambah dengan, saya tulis di sini aja ya. 1, 0, 1, 1. 0 ditambah 1 hasilnya 1, benar. 1 ditambah 0 hasil 1 ditambah 1 hasilnya 0, nyimpen 1 di sini. Kemudian 0 ditambah 0 tambah 1. Nilainya 1. Berarti 1 ditambah nilainya 1 yang di sini. Kemudian 0 ditambah dengan 1, ini satunya. 01 nilainya 1. Nah, benar ini. Sudah. Kalau sudah benar yang dilakukan shift. Ini digeser lagi. Geser, geser, geser. Geser. Setelah itu dilihat lagi. Q-nya sama dengan 1. Iya, belum 4 kali kan? Belum 4 kali, maka A sama dengan ditambah dengan M. M-nya ditulis lagi di sini. 1, 0. Enak papan tulis ya? 1, 1. Saya suka ngajar ini pakai papan tulis. Pakai angka yang berbeda sehingga satu kelas bisa ikut ngitung gitu ya. Kalau ditambahkan adalah 0 ditambah 1 hasilnya 1. Kemudian 1 ditambah 1, 0, nyimpen 1 di sini. Nyimpen 1. 1 ditambah 1, 0, nyimpen 1 lagi. Kemudian 1 ditambah 0 tambah 1. Hasilnya 0, nyimpen 1. Nah, nyimpen 1 makanya ditambahkan ke C-nya ini tadi. Makanya CA itu sama dengan A ditambah M. Maksudnya ini. Maksudnya angka ini maksudnya itu. Nah, kalau sudah dilakukan pergeseran.
Nah, ini kalau sudah ditambahkan dilakukan pergeseran. Sudah 4 kali, iya sudah 4 kali selesai. Hasilnya ada di A dan Q. A dan Q ini adalah hasil perkalian daripada Q dengan M. 4 bit dikalikan dengan 4 bit hasilnya 8 bit. Itu perkalian. Jadi perkalian ini akan terjadi setiap kali Anda mengalihkan bilangan di dalam ALU. Ingat, ini perkalian rumit ya. Rumit. Ini perkalian yang perkalian yang menggunakan bilangan tidak bertanda. Bilangan bertandanya kurang, belum ada. Untuk unsigned binary yang tidak ada tandanya. Bagaimana dengan bilangan yang bertanda? Kalau bertanda, solusi yang pertama ini tidak bisa jalan. Solusi pertamanya dikasih, kalau bilangan negatif dikalikan dengan negatif hasilnya positif. Positif dikalikan dengan positif hasilnya positif. Kalau berbeda maka jawabannya negatif. Tapi itu kan menambah algoritma. Sebenarnya ada algoritma lagi, yaitu algoritma Boole yang digunakan untuk perkalian bilangan two's complement. Two's complement. Algoritmanya begini, yang dilihat tidak hanya Q 0 saja, tapi Q minus 1 juga dilihat. Nah, ini. Kalau 0, 1, itu A sama dengan A plus M. Kalau 1, 0, itu adalah A dikurangi dengan A minus M. Kalau dia 1, 1 atau 0, 0, maka arithmetic shift. Apa bedanya dengan shift? Arithmetic shift itu kalau 0 munculnya 0, kalau 1 munculnya 1. Kalau tadi selalu munculnya selalu 1. A-nya selalu digeser ke kiri, paling kanan tadi kan selalu muncul 0, 0 terus ya. Nah, kalau arithmetic shift tergantung, nanti kalau 1 dia mengcopy dirinya sendiri. Nah, contohnya begini. Algoritma Boole. Nah, ini agak ada A Q, tidak ada C-nya, tapi ada Q minus 1-nya. Pertama kali yang dilakukan adalah A dan Q multiplikan, yang bilangan yang dikalikan dengan pengalinya. Ini bilangan berapa ini yang dikalikan? Ini dikalikan adalah bilangan multiplikannya sama multipliernya. Ini bilangan 3 dikalikan dengan 7. Ya, 3 dikalikan 7 berarti berapa ya 3 kali 7 ya? Hasilnya ada di sini. Ini 3 dikalikan dengan 7. 21. Benar enggak ini 21? 5 ditambah dengan 16. 5 tambah 16, 21 ya. Benar. Ini kalau bilangan positif, kalau bilangan negatifnya Anda buktikan. Ini A diisi 0 pertama kali, kita lihat algoritmanya. A diisi 0, Q minus 1-nya diisi 0. Ini Q minus 1-nya diisi 0. Q-nya diisi dengan bilangan pengali, M-nya yang dikalikan, counter. Nah, ini yang dikalikan 3 dikalikan dengan 7. Kalau sudah, yang dilihat apa? Yang dilihat adalah Q 0 sama Q minus 1. Q 0 sama Q minus 1. Kita lihat. Q 0 sama Q minus 1-nya. Q 0-nya adalah 1, 0. Kalau 1, 0, maka yang dilakukan adalah proses penambahan. 1, 0. Sorry, 1, 0 itu minus ya. A dikurangi dengan M. Nah, ini. Ada sedikit lucu ini. Bukan lucu, mikir gitu ya. Sedikit mikir. A sama dengan A minus M. A dikurangi M. 0, 0, 0. Saya tulis di sini ya. Biar enggak rumit nanti. 0, 0, 0. Dikurangi dengan M. Sementara M-nya adalah 0, 1, 1, 1. Sekarang 0 dikurangi 1, hasilnya apa? Enggak bisa, minjem depannya. Minjem depannya enggak bisa, minjem depannya, utang ke alam semesta gitu ya. Jadi 1. Ini jadi 1, 0. Dipinjem jadi 1 nanti dia. 1, 0 dipinjam 1, ini ke sini, ini jadi 1, 0. 1, 0 dikurangi 1, hasilnya jadi 1. Kemudian ini tadinya kan 1, 0.
dikurangi diambil di sini tadi jadi 1. Ini jadi 1. 1 dikurangi 1 hasilnya 0. Kemudian ini kan diambil lagi. Ini tinggal 0. Ini kan dia ngambil di depannya. Ini kan 1. Tadi satunya minjem ke alam semesta yang tadi ini. 1 0 diambil 1 tinggal 1. 1 dikurangi 0 jadi 1. Bingung? Kalau bingung nanti diulangi saja ya, nanti saya kirimkan videonya, saya rekam ini tadi. Makanya di awal tadi agak lama, saya berusaha untuk ngerekam biar nanti bisa diulangi. Ya kalau mau tanya silahkan, nggak apa-apa. Satria Yoga boleh tanya. Hasilnya ini hasilnya ditaruh di sini. Kemudian kalau sudah dilakukan apa? Kita lihat sebelumnya tadi. Kalau sudah dikurangi, maka arithmetic shift. Arithmetic shift, right. Arithmetic shift. Yang dilakukan apa? Yang dilakukan ini terakhirnya dia 1, maka munculnya 1 lagi di sini. Ini munculnya 1. 1, 1, geser, geser, ini geser ke sini, geser, geser, ini geser ke sini. Geser. Sudah, kita bisa ketemu cycle pertama, siklus pertama. Sampai di sini kan harus 4 kali karena kita pakai 4 bit. Kalau kita pakai 8 bit ya 8 kali. Ke atas, kemudian kita cek lagi Q0 dan Q1-nya, kita lihat Q0 dan Q1-nya. Ini. Ternyata 1-1. Kalau 1-1 yang dilakukan adalah ke bawah langsung, arithmetic shift langsung. Berarti kalau 1-1 digeser saja, ini berarti digeser lagi. Geser. Loh, munculnya 1. Ya, arithmetic shift. Kalau 1 munculnya 1. Bukan shift biasa. Ini terus kemudian geser, geser sampai dia selesai. Ini cycle yang kedua. Cycle yang ketiga dilihat Q0 sama Q-1-nya. 01. Kalau 01 maka A sama dengan A plus M. A sama dengan A plus M. A-nya ini ditambah dengan M. M-nya 0, 1, 1, 1. M-nya enggak usah di shift ya, enggak ikut di shift ya. 0 ditambah 1 hasilnya 1. 1 ditambah 1, 0 nyimpen 1. 1, 1 3 kali hasilnya 1. Nyimpen 1 lagi. 1 ditambah 1, 0. Nyimpen 1 tapi enggak dipakai. 1, 0. Makanya di sini 0. Kalau sudah di shift lagi. Ini kalau sudah ditambahkan kan di shift. Ditambahkan kemudian dilakukan shift, arithmetic shift. Arithmetic shift berarti geser ke kanan. Geser, geser, geser. Ini geser, ini dari sini ke sini. Masing-masing bit geser. Kalau sudah dilihat lagi, cycle-nya sudah 4 kali, belum, baru 3 kali. 0, 0. Kalau 0, 0, dia tinggal di shift lagi. Di shift lagi. Nah, di shift lagi. Geser, geser. Nah, sudah ketemu hasilnya di sini. Hasil pergeserannya tadi. Kita sudah buktikan bahwa angka 3 dikalikan dengan 7 itu hasilnya angka yang di sini. 21. Ini angka 21. Ini berlaku untuk algoritma Boole. Nah, nanti Anda buktikan untuk algoritma Boole untuk two's complement ya, bilangan yang representasinya two's complement, Anda buktikan untuk bilangan yang negatif. Bilangan yang negatif. Oke. Nah, sekarang kita bisa mengerjakan bentar, kok tidak ada ya? Kita carikan. Materi. Data. Materi. Arkom, Orkom. Orkom, Arkom. Arkom. Pertemuan yang ketiga. Bisa di-download.
Nah, ini masih representasi floating point. Minggu depan kita lanjutkan dengan representasi floating point ya. Minggu depan UTS ya. Nah, ini di capture nih. Latihan komplement 2. Algoritma build perkalian. Algoritma build ini dikerjakan. Tugasnya ini sudah saya buatkan tempat untuk mengerjakan tugas. Tugas ini dikerjakan. Ditulis pakai ini ya, pakai pensil aja ya, pakai pulpen ya, di capture kemudian dikumpulkan. Lebih enak. Ada yang ditanyakan? Oke, siap mengerjakan Satrio kelihatannya, Satrio Yoga. Tertantang gitu ya. Anggap saja pelajaran-pelajaran seperti ini seperti main game gitu ya. Mengasihkan gitu. Baik, kalau tidak ada kita akhiri pertemuan ya, silahkan. Siapa ini? Arim, Raihan. Raihan ada yang tanyakan? Boleh open mic atau nulis? Nabila juga, silakan. Oh, di situ mute-nya dihilangkan. Kalau di tempat saya ada mute-nya, mestinya bisa. Harus connect dulu. Connect audionya. Iya, silakan. Raihan Arin. Ya. Saya Rehan Arin dari D3 Advance A, Pak. Ya. Tanya, untuk materi UTS apa aja? Yang kemarin, selama mata kuliah kemarin, kemudian yang ini juga masuk, plus kuliah tamu kemarin. Nah, oke, menjawab ya. Nabila, betul, tetap dikerjakan bilangan biner, ASCII kemarin juga ikut dikumpulkan ya. Dikumpulkan, ikut dikumpulkan. Yang saya suruh untuk menulis ulang itu. Dijadikan satu dengan tugas yang ini. Nabila. Paham ya Nabila ya? Oke. Tadi ada yang typing lagi, siapa? Muhammad siapa tadi? Ada lagi? Cukup ya? Kalau sudah cukup, kita akhiri terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat begitu ya pengetahuan ini. Kita akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih.